Wahai seorang kekasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sahabat Al-Fatih yang kami cintai, murid-murid kami yang kami muliakan. Kalau kita ingin mengetahui cinta Nabi kepada kita sebagai umatnya, maka sekelumit kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bahwa Nabi itu benar-benar mencintai kita. Bahkan ada satu ayat yang mengabadikan upaya Nabi yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan umatnya agar tidak masuk neraka. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Al-kisah ketika Nabi terluka di dalam sebuah peperangan. Nabi SAW itu ketika terluka, tentu sebagai manusia biasa, Nabi tidak kebal tubuhnya, mengeluarkan darah lukanya itu. Dan darahnya juga merah seperti kalau kita terluka. Cuma bedanya Nabi itu ketika terluka, beliau sibuk menyeka lukanya itu agar darah itu tidak menetes ke tanah. Ada apa ketika darah itu menetes ke tanah? Ada banyak riwayat menyebutkan bahwa seandainya darah itu sampai menyentuh tanah, seandainya darah Nabi itu sampai menyentuh tanah, maka bumi, tanah itu akan laporan ke langit. Dia akan menyampaikan pesan dengan cepat bahwa Nabi, bahwa Rasulullah disakiti oleh umatnya. Dan kalau sampai kemudian laporan itu sampai ke langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan dengan sangat cepat mengirimkan siksa dan azab untuk seluruh manusia. Nabi tidak ingin itu terjadi pada umatnya. Nabi itu pribadi yang penuh kasih. Cintanya kepada umatnya itu luar biasa. Bahkan satu episode Nabi SAW pernah disebutkan di dalam beberapa riwayat, Nabi itu nanti di padang mahsyar itu adalah manusia yang paling sibuk, manusia yang paling gelisah dengan keselamatan umatnya. Ketika semua orang mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, Nabi tidak mengatakan kecuali ummati, ummati, umatku, umatku. Ketika semua orang itu nanti memikirkan dirinya sendiri, ingin selamat sendiri-sendiri, ingin menang sendiri-sendiri, Nabi tidak. Bagaimana umatnya itu semuanya selamat. Ummati, ummati. Maka ketika ada satu umatnya itu yang ditakdirkan masuk neraka, Nabi itu bersujud begitu lama, meminta kepada Allah agar orang itu dimasukkan ke dalam surga, agar beliau kemudian ridha dan puas. Allah turuti itu permintaan Nabi, diambil orang itu dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka pernah ada satu dialog antara Allah dengan baginda Nabi SAW, yang sering kami ceritakan di majelis-majelis, di pengajian-pengajian, di taklim-taklim. Sebagai pengingat, saya ceritakan ulang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, lau syi'ta, kalau kamu ingin, kalau kamu mau, ja'altu amra ummatika ilaika, aku serahkan urusan umatku kepadamu. Itu kalau kita yang diberikan kepercayaan seperti itu, tentu labbaik, siap ya Allah, biar umatku aku urus. Tapi Nabi itu orang yang fatin, yang cerdas, yang kecerdasannya itu diliputi oleh kenabian. Nabi tahu persis, beliau itu sangat kasih, sangat cinta dengan umatnya. Tetapi beliau juga sangat tahu bahwa Allah itu lebih mencintai umatnya. Maka beliau mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, bal ja'altu amra ummati ilaik,
akan aku serahkan urusan umatku kepadamu. Li'annaka arhamu bihi minni, karena sesungguhnya engkau wahai Allah adalah zat yang lebih mencintai mereka daripada diriku. Itu baginda. Saking cintanya kepada umatnya itu, Nabi begitu mempercayakan umatnya kepada Allah. Maka suatu saat ketika Nabi berjalan bersama para sahabat, beliau melihat seorang ibunda menggendong anaknya. Anaknya itu setiap kali mendekati kobaran api, ibundanya menghalau kemudian menggendongnya. Setiap kali anak itu mendekati kobaran api, ibundanya itu menghalaunya, menggendongnya. Terus Nabi bertanya kepada para sahabat, kira-kira menurut kalian, mungkin tidak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api itu? Kata para sahabat, jelas tidak mungkin. Karena kami berkali-kali melihat ibu itu bahkan berusaha menghindarkan anak itu dari api itu. Kata Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, kalau ibu itu saja tidak tega, tidak rela anaknya tersentuh api, tidak ingin anaknya itu dibakar oleh api, maka Allah pun begitu jauh lebih tidak rela ketika ada hambanya masuk api neraka. Ini cara Nabi mendidik umatnya, agar kita tetap meyakini bahwa Allah itu lebih Rahman, lebih Rahim, lebih mencintai kita daripada Nabi. Tapi juga pelajaran bahwa Nabi itu sangat mencintai umatnya. Maka berkali-kali Nabi itu husnudzon kepada Allah, bahwa Allah itu pasti mengurus hamba-hambanya dengan baik, mencintai hambanya dengan maksimal. Ini cerita-cerita ini, jamaah sekalian, murid-murid kami yang kami cintai, tentu bagian daripada khazanah keilmuan dalam Islam. Demi memupuk rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Maka jangan heran kalau para ulama dulu begitu dimabuk cinta, sampai mereka itu membuat ribuan bait-bait syair. Al-Barzanji contohnya, itu kumpulan bait-bait syair pujian untuk baginda. Qasidah Burdah umpamanya, itu adalah sebentuk kerinduan sang penulis kepada baginda. Orang yang dalam kondisi dimabuk cinta itu pasti dia berubah menjadi pujangga, menjadi sastrawan. Kalimat-kalimatnya pasti indah untuk memuji baginda. Maka tidak perlu kita perdebatkan soal bagaimana kita membaca Burdah, bagaimana kita membaca Barzanji. Fahami saja itu sebagai sebuah karya sastra untuk mengekspresikan cinta kepada Nabi SAW. Yang kemudian kita harus lakukan adalah bagaimana kita pun memiliki ekspresi-ekspresi cinta kepada baginda, tentu dengan potensi dan kemampuan kita masing-masing. Yang cinta Nabi pasti tidak ingin agamanya ini menjadi terbelakang. Yang cinta Nabi pasti tidak ingin umat Islam, umatnya Nabi ini kemudian menjadi bodoh. Maka berjuanglah semampunya, berjuanglah sekuat tenaga untuk mencerdaskan umat Nabi Muhammad SAW. Maka berdirilah kemudian sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, masjid-masjid dipenuhi dengan majelis-majelis ilmu. Itu semua dalam rangka mengekspresikan cinta kita kepada Nabi SAW. Dan tidak boleh kita juga lupa bahwa ziarah terbaik setelah ziarah ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Masjidil Haram, itu adalah ziarah ke Madinah. Ziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Maka menyisihkan sebagian harta untuk bisa ziarah ke makam Nabi, ke makam para sahabatnya di Madinah, itu adalah bagian daripada ibadah yang mulia. Maka kami doakan mudah-mudahan jamaah, murid-murid kami, sahabat-sahabat Al-Fatih yang kami cintai, mudah-mudahan bisa ziarah ke Baitullah, juga bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan nanti di Yaumul Mahsyar kita dipertemukan dengan baginda yang mulia dan diaku sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.